Gak ke warnet sih gua, tapi kayak apa? Main aja di rumah gitu, di rumah teman. Sampai ngobrol aja sampai sahur. Jam 3 balik gitu. Meng, jatuhnya benalu itu mah. Numpang makan ya, numpang makan. Ramadan tiba. Kaget kalian semua. Gila lu Ki, keren banget. Bion banget lu, Bion. Gokil ya. Kalau kata Kasih brief gitu Kaget ya. oh dia udah nyiapin gitu. Iya. Ya, nih podcast pertama kita Di bulan Ramadan. di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan ya. Iya, untung banget. Ya selamat puasa ya teman-teman. Selamat puasa, teman-teman. Bagi yang menjalankan. Iya, alhamdulillah. Lu udah batal berapa, Andri? Baru-baru ini. Baru. Baru-baru. Iya. Belum sih sejauh ini. Tapi lu niatnya tahun ini gimana? Tahun ini puasa Ah. pasti full lah insyaallah. Full insyaallah. Iya. Tahun lalu? Tahun lalu full Full juga. berapa? Full juga. Full berapa lagi? Oh gitu. Kalau lu Kalau gua ya, kok dibalikin ke Tia sih? gua bingung. Tahun lalu tau gak sih yang kabar yang gua terpapar? Yang masih zaman dulu, masih zaman reaktif. Iya. Kan? Reaktif panik. Itu kan pas katanya kan pas lagi puasa. Oh iya bener. Akhirnya waktu itu saat itu gue taunya kan kayak wah gue harus meningkatkan imun, berarti gue harus makan. Akhirnya gue bilang sama orang tua bisa gua, aja lu. gue nggak puasa dulu Oke. karena gue sakit. Oh. Gokil. Ngaku dosa nih berarti. Di situ rekor tidak puasa gue dimulai. Gitu. Kalau Tias makin banyak maksudnya puasa makannya kalau puasa. Iya, alhamdulillah gue makin banyak makannya kalau bulan puasa. Beneran makin banyak ya daripada sehari-hari. Karena kan jasa-jasa layanan delivery yang GG itu kan tetap ada kan. Iya. Nah, Jadi kayak itu malah membuat lu lebih konsumtif ya. Iya, terus nanti kalau udah sore ada lagi nih yang jualan di pinggir jalan. Iya, benar. Gimana nggak makin makan? Lu makan sehari biasanya bisa berapa butir? Telur doang yang gue makan loh gimana? Dikit banget lu bener. Iya pokoknya kalau misalnya mau digambarin gue sarapan, makan siang, makan malam tetep tapi ditambahin sama buka puasa. Cemilannya Buka berarti puasa. banyak ya? Iya. Tapi lu buka puasa tuh yang bener-bener kayak orang puasa juga Iya. gitu, makan kalap gitu. Iya. Nggak tahu adat tuh ya. Kan enggak gue kan Udah ditanya dikatain. Lu yang gak tau ada. Sorry gue ya. Maaf. tapi nih ya Ki, Ndri kan ini Iya. kan lagi berubah nih, kan lagi apa? Masih pandemi juga nih kan, Iya. udah 2 kali. Kalian tuh sebenarnya nunggu momen-momen apa sih kalau misalnya lagi puasa gitu? Kalau misalnya let's say nggak pandemi gitu. Momen yang gue tunggu kalau nggak pandemi ya, Mm-mm. pas puasa nih. Mm-mm. Misalnya kayak gue kangen banget terawih gitu apa Kalau nggak pandemi? Heeh. Oh. Gue udah lama off sih taraweh. sorry. Enggak. Canda, gue tuh masih Bener ada kali, lah. bener. Taraweh masih ada. Iya. Masih ada. Gue yang gue tunggu-tunggu sebenarnya Gak tapi udah susah sih sekarang. Apa? Maksudnya dari gue kan memang biasanya walaupun udah kerja juga nih nongkrong sama temen-temen tuh tiap yang namanya tiap puasa itu selalu ada gitu loh. Cuman sekarang temen-temen gue udah banyak yang nikah. Berarti nongkrong sama teman-teman ya? Iya. Kalau lo apa Ndri? Gue ya? Gue kebalikannya sama Reski sih. Kenapa? Gue kangen terawih sih, bareng-bareng. Oh bener ternyata. Kebalikin. Gila keren banget Andri, ya Allah fake-nya. Perang sarung, kayak perang sarung. iya abis perang itu. sarung kan dulu kan lu perang sarung juga. Lo sampai segede gini masih perang sarung Enggak kan? lah, maksudnya dulu. Oh. Gue ya sampai SMP sampai lah ya? SMP, SMA gue udah nongkrong doang tuh. Terus kayak ini Ki, sama apa? Begadang-begadang sampai sahur. Oh iya, gue tuh ya kalau misalkan puasa nih, waktu zaman SMA sih yang paling parah sih. Kalau begadang itu, gue keluar dari taraweh, lapornya Iya, taraweh nih. Lapornya taraweh, udah pasti minta duit itu buat apa namanya? Buat amal. Buat parah lu. Buat makan, sama buat tambahan aja, gue bilang buat apapun itu. Kalau misalkan lapar. Udah kan? Dana-dana tak terduga gitu ya. Itu pasti biasanya tarawehnya tuh gue cuma sholat isya terus 3 rakaat apa 4 rakaat dulu sendiri, gue lupa Ndri. Pokoknya udah beda-beda gitu. kan ada yang 4, 2. Nah ya udah kayak gitu cabut nongkrong
Udah gitu langsung cari warnet sampai jam 3 atau jam setengah 3 balik ke rumah baru. Enggak ke warnet sih gua, tapi kayak apa? Main aja di rumah gitu, di rumah teman. Sampai ngobrol aja sampai sahur. Jam 3 balik gitu. Meng, jatuhnya benalu itu mah. Numpang makan. Ya, Tapi kali-kali. kalian ini nggak sih, kan gue nggak ngalamin ya. Heeh. Kan katanya kalau misalnya zaman puasa tuh kalau abis terawih tuh kayak minta tanda tangan atau apa gitu. Oh, itu kalau sekolah. Ya, buku Iya, itu Ramadan, kan buku sih. Ramadan. Oh, buku Buku Ramadan. Ramadan, Itu gua kalian pasti full gitu minta ke ustadznya gitu apa gimana? Enggak, gua nyontek punya temen gua. Oh gitu. Iya. Terus tanda tangannya Enggak ada, rata-rata gua enggak ada tanda tangan. Kalau gua iya lagi. emang nanti jadi nilai? Lu pasti ini Ndri ya? Dulu pas SD kayak sampai kelas 4 gitu. Oh. Itu kan SD, gua ngerasain SD doang sih. Sebelum akil balik ya. Akil balik lu udah nakal ya. Enggak, akil balik tuh gua udah agak licik gitu loh kayak. Wow. Ini ceramahnya bisa dari nyari aja nggak sih di Oh, TV. TV. Anjir. Terus ya Anjir, udah. gua gak kepikiran, sumpah demi Allah gua gak Iya kepikiran kan kalau itu. TV kan ada kultum Bener, gitu kan. kan setiap sebelum buka puasa kan ada kultum tuh. Nah. Nah, gue kadang-kadang bener bisa juga ada beda-beda macam-macam kan. Terus lu nulis gitu berarti Nulis, yang tetap. bawain Heeh. Quraisy Shihab. Enggak, yang bawain tetap kayak ceramahnya Ustadz siapa? Ustadz masjid dekat rumah gua. Gokil juga lu. Terus tata, Picik sih. tata tangannya ya udah tata temen gua, temennya sama gua. Iya, pura-pura ya. Iya. Berarti seru ya kok kayak gitu pas lagi terawih kayak lo papasan sama temen lo Iya, sama dulu tuh zaman-zaman Begebetan. gua ngerasain gak sih gitu? Kayak yang kayak mana kayak tadi? Kayak yang apa minta tanda tangan. Iya. Ngerasain. Kayak ini kan, bareng-bareng temen gitu kan. rebutan gitu ya, serebutan. Iya, dulu kalau misalkan subuh apalagi nih, itu anak-anak sekolah tuh yang biasanya kan nggak mau sholat di depan kan. Iya, Kalau ini di di belakang. depan. Iya, benar. Ini kalau subuh tuh di depan karena biar langsung Minta Tanda tanda tangan. habis ceramah, habis nulis bisa langsung ini Ustadz kayak Berarti gitu. kalau kayak gitu yang temen-temen yang cewek berarti pasti belakangan dong. Bener. Iya. belakangan. Oh. Biasa waktu udah mau masuk masjid gua pegang biar batal. Enggak lah, canda. Tapi sekarang dia udah nggak ada ya? Apaan cewek-cewek? Bukan dong. Cewek-cewek tetap ada dong. Soalnya fokus gua beda. Enggak yang kayak apa? Tradisi kayak begitu. Ya karena Iya, lagi kayaknya. pandemi. karena Apalagi lagi pandemi ya. Ha. Soalnya sekarang online. Iya benar. Ih seru, berarti kan kalau kayak gitu kan lo kayak papasan sama temen-temen lo sama Iya. cewek-cewek beda sekolah tapi dekat rumah. Terus pernah ini nggak kayak cinlok gitu nggak sih kayak? Cinlok. Oh, Kan bukan seru. cinlok. Itu biasanya tuh Enggak cinlok sih, gua kayak ngelihat Ketahuan kalau kita gatal aja. biasanya cakep-cakep keluar. Iya bener. Iya, bener Kayak, sih. oh ini tetangga gua ya. Mana gitu. abis wudhu gitu kan Iya, aduh. ceritanya. Sotoy banget gue ya. Gak apa-apa ya. Yuyas ikut Yas. Bisa Yuyas. Gua pengen bercanda takut salah. Iya nggak? Apa? Gue penasaran tuh tadi. Enggak cinlok sih, kayak yang ini aja kayak TP-TP gitu ya. bener kata Aim, udah kayak keluar tuh kayak ih ini ternyata deket rumah gue cakep Oh. gitu. Cuman kalau gua nggak pernah ya kayak gitu. Gua soalnya selama gua Lu sholat karena nggak itu, pernah tahu ya, gua kan? selalu warnet gua. Lu gak pernah tahu. Iya, gua selalu warnet gua. Tapi Apalagi pas- banyak promo kan, paket-paket berapa tuh? Happy paket hour. malam. Oh, zaman dulu prepaid gua ini 15 jam yang bisa disisain gitu. Gua Gua tahu tuh namanya paket broken home. sedih banget. Yo, ini Kabur lucu dari banget. rumah, men. Oh iya bener ya. Astaga. Kembali lagi bersama saya Elang di Info Sebats, seputar berita terkini sekali. Ada berita yang menggugah nih buat saya sebagai seorang pria. Berita tersebut adalah ada satu tim peneliti dari University of Arizona mengajukan proposal untuk misi yang unik, yaitu menerbangkan 6, juta sampel sperma ke bulan. Hal ini dilakukan dalam misi penyelamatan umat manusia dari kepunahan. Melansir dari Insiders, sperma tersebut akan ditembakkan ke bulan menggunakan bahtera bulan, dan jutaan sampel sperma tersebut akan disimpan di lemari besi yang aman di bawah permukaan bulan. Kalau banyak sperma di bulan, kira-kira pas malam kita dengar suara nggak ya? Ayah, 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 gitu. Demikian info sebat kali ini, sampai jumpa lagi di bulan ya. Ada yang pernah lu deketin nggak? Enggak. Nyantol gitu. Enggak berani gue kalau kayak gitu, kayak cuma nyapa aja kayak hai gitu. Cuma
Iya. Iya. Bukan tipikal gitu kan, bukan yang ngajak ngobrol gitu. Oh, bukan agresif Lu memang yang pelan-pelan underground gitu ya. Iya benar. Tapi ya kalau misalkan baru buka gitu kan habis terawih terus udah gitu nyapa cewek, lu suka ada pikiran Baru sih buka? takut mulut gua habis puasa bau Apa gitu. itu yang jadi alasan Yang lu untuk bikin menahan lu diri? nggak mau nyapa Nah gitu. iya sih, salah satunya itu juga kayak karena kan puasa ya. Sebenarnya kayak kalau menurut gua karena kita nggak minum air putihnya sih ya. Kan kering banget tuh. Iya. Itu Beuh. hawanya nih kayak gua gini aja nih. Ini bisa Aduh. pingsan ntar lagi nih gue nih. Enggak, tapi Nelan ludah aja kayak nikmat banget. Iya nggak sih? oh, enggak. Gitu. Lu kadang lu kumpulin ya. Udah deh, kita daripada So gitu berspekulasi deh. macam-macam Terus ya. gua kasih lu Ki. Ih, gede banget dong. mainannya jorok banget. Tuh, Dan ayah tuh mendingan nanya kita betul, ayah. daripada berspekulasi, kan lo tadi bilang katanya gara-gara air putih, gara-gara bawang gitu Iya. ya. Kita panggilkan saja. Siapa nih? Siapa nih? Harus gitu harus Iya. kayak kita panggilkan saja. Siapa Tuh harus semangat nih? gitu, fake-nya harus gitu. Kita kedatangan siapa ya sekali ini? Kali ini kita kedatangan Dokter Kalista, Sebentar. Dokter coba. Gigi Kalista, yang mungkin akan menjawab problematika Andri. Hai Dok Kals. Halo Dokter Kalista. Hai Dokas. Halo juga sobat sebat klik dokter. Ya. Mantap. Mantap Dokas. Nih ngapalinnya jago nih. Mau nanya nih Dok Kals nih terkait, kan kita nih lagi bulan puasa nih ya. Biasa kan kalau bau mulut tuh sering banget jadi masalah kebanyakan umat yang sedang berpuasa gitu ya. Iya. Kan Tias nggak puasa nih. Pengen tahu gitu, ada nggak sih sebenarnya Dok makanan pantangan yang sebenarnya tuh mendingan dihindari nih selama bulan puasa karena produksi bau mulut tuh kayak berlebih gitu kali. Selain yang emang makanan yang emang udah kita tahu tuh bakal bau gitu, kayak jengkol, kayak pete gitu. Emang apa bener nih kayak tadi Andri bilang kayak bawang? Apa bener kayak kata Reski bilang, apa bener karena kurang air putih gitu? Boleh jelasin nggak Dok? Kita butuh tahu kebenarannya, Dok. Iya, oke. Jadi emang benar ya, ada beberapa makanan yang emang bisa bikin mulut tuh lebih bau gitu. Karena emang dari makanan itu sendiri emang udah ada aromanya gitu. Tapi yang nggak kalah pentingnya itu, kadang-kadang ada bau mulut yang berasal dari, bukan dari makanan Surga. aja, tapi dari saluran pencernaan, dari lambung, sama dari rongga mulut. Nah itu yang malah lebih menyebabkan bau mulut lebih nggak enak gitu. Kok bisa, Dok? Sendiri. Sepertinya ada masalah koneksi nih. Ih, jorok banget hampir. Tadi apa sih pertanyaan? Apa tadi ada di bau rongga mulut ya? Jadi berarti kan ya? rongga mulut tuh, Dok, ya. Lambung ya, lambung. Terus rongga mulut. Yang dari lambung itu yang bikin tambah bau. Itu kok bisa sih, Dok? Emang kenapa, Dok, bedanya? Jadi misalnya kita makan sesuatu yang men-trigger asam lambung kita naik, nah lambung itu pas naik itu akan mengeluarkan bau juga gitu. Dan juga jangan lupa keadaan mulut kita sebelum puasa nih, udah bersih belum dari karang gigi, dari plak, dari gigi berlubang, dari sisa akar gigi yang mungkin membusuk. Nah itu kalau misalnya nggak dibersihin sebelum bulan puasa, nanti pas puasanya akan lebih menyengat lagi baunya. Saya sih udah bersih, Dok. Cuman nggak bersih dari bahasa kotor. Berarti baiknya di Pikiran kotor nggak? Pitor lo, Pitor. Andre itu, Dok. Berarti baiknya ini dulu ya Dok, kontrol gigi dulu ya. Kayak bersihin karang gigi gitu-gitu ya. Minimal bersihin karang gigi aja gitu. Tapi kalau yang menyebabkan asam lambung itu apalagi tuh, Dok? Mungkin ada makanan-makanan atau secara gizinya kali ya sih. Iya, Itu gue apa- bener gak sih? Gue kan ngomongnya suka belibet nih. Kalau untuk asam lambung itu misalnya minuman seperti kopi gitu kan, ada kan beberapa orang yang sensitif terhadap kopi, teh juga gitu. Terus makanan yang asam-asam, yang terlalu pedas, itu bisa men-trigger asam lambung juga naik gitu. Oke. Dan yang paling penting itu karena kita lagi nggak minum kan, jadinya mulut kita kering. Nah, kering itu yang bisa bikin ludahnya kan juga berkurang otomatis kan. Iya. Jadi fungsi ludah itu juga berkurang. Jadinya untuk membersihkan mulut itu si ludah jadinya
nggak bisa bersihin lagi karena ludahnya aja berkurang produksinya. Jadi might as well harus minum sebanyak mungkin nih pas lagi sahurnya dan juga pas bukanya nanti gitu. Oke. Dok, aku mau nanya lagi dok, kalau misalkan buat teman-teman yang nggak bisa periksa gigi gitu, bersihin karang gigi, terus kalau misalkan di selama bulan puasa itu dia cuman sikat gigi terus pakai obat Mouthwash. kumur itu dok, itu bisa membantu nggak dok? Bisa membantu menghilangkan bau di rongga mulutnya itu? Bisa membantu sedikit ya, cuma yang pasti karang giginya itu nggak akan bisa hilang kalau cuma sikat gigi aja. Kalau plak masih bisa hilang Iya. dengan nyikat gigi ya. Pakai odol yang berfluoride juga, jangan lupa. Dan kalau misalnya milih obat kumur tuh yang nggak ada kandungan alkoholnya ya, jangan colongan jadinya. Iya, aduh. Oh Jadi iya ya. minum ya? Andri biasa pakai vodka dok. Oh iya Jadi ya. ditelan. Colongnya nih ngumpung ya. Tadi nanya ke Tias ada whisky nggak? Buat apaan bersihin plak kan? Gak baik ya teman-teman itu ya, gak baik ya. Nggak baik ya teman-teman kalau sendiri ya. Jadi kalau misalnya kandungan alkohol tuh juga lebih membuat mulut jadi lebih kering lagi gitu. Jadi bukan kita lebih cepat kering dan ya itu baunya juga lebih lama jadinya selama puasa gitu loh. Ya, pergi. Tapi kalau boleh dijelasin nih dok, rangkaian perawatan gigi yang tepat banget nih buat orang yang lagi berpuasa selain sebelum bulan puasa ke dokter gigi itu apaan aja sih dok? Buat make sure biar sehari-hari selama puasa sambil nunggu jam buka mulutnya aman, terkendali gitu. Iya, oke. Karena sedang puasa jadi terbatas ya cara untuk ngatasin bau mulutnya ya. Jadi paling enggak kita pas lagi wudhu itu kumurnya yang semaksimal mungkin aja. Kita bergunakan momen kumur dalam wudhu itu. Iya dok. Biasanya aku juga gitu sih dok. Momen kumur tuh kayak dilamain aja tuh biar seger. Andi biasanya sebelum wudhu berenang dok. Repot. Dikit-dikit Suka bikin susah dirinya dia. Kasian padahal lu Ki. Saya lihatnya tiap hari iba dok. Ditambah ini bersihin gigi pakai dental floss ya. Oh iya. Dental floss tuh yang mana dok? Mungkin teman-teman sebat belum pada tahu dental floss kayak gimana. Yang benang itu saya juga nggak tahu dok. Iya, dental floss tuh benang gigi ya. Oke. Gitu. Jadi nanti kayak benang jahit nanti dikaitin ke ujung telunjuk sini ya. Iya. Salah aja. Gue langsung bingung gitu dia. Aduh harus bersatu nih. Ya udah bikin ke satu-satu ke sela-sela giginya masing-masing dengan membentuk gerakan huruf C gitu untuk ngeluarin kotorannya. Gitu. Oh gini ya. Kalau pakai behel nggak bisa dong dok. Lu nggak pernah? Gak pernah gue. Lu udah pernah Yas? Enggak, ini gue mau nanya nih. Oh iya. Dok, kalau pakai behel bisa nggak dok? Nggak bisa. Kalau pakai behel itu ada namanya interdental brush, lebih kecil lagi. Kalau misalkan pakai masker nih, ini kan gini nih, nempel banget nih dok. Itu salah satu bisa menimbulkan bau mulut nggak dok? Oke, emang sih setelah pandemik ini ya, emang ada fenomena baru. Jadi bau mulut pada saat pakai masker yang terlalu lama gitu. Jadi mask mask namanya. Jadi emang kalau misalnya kita pakai masker itu tidak secara langsung bikin mulut kita bau. Tapi kebiasaan kita kalau misalnya pakai masker itu kan kita otomatis kadang-kadang bernafas lewat mulut kan. Iya. Itu kan kita nggak refleks kan, nggak bisa kita kontrol kan. Kadang lewat hidung, kadang lewat mulut, nggak tahu lah kapan kejadiannya itu. Nah, nafas lewat mulut itu yang bikin mulut kita jadi kering. Nah, sama seperti puasa tadi, gitu. Mulut yang kering itu ludahnya itu juga jadi sedikit produksinya, jadi untuk membilas sisa makanannya, kumannya itu juga jadi sedikit, maka jadinya bisa lebih bau. Dan satu lagi nih, jangan lupa kalau misalnya untuk ngatasin bau mulut nih, selain sikat gigi, pakai dental floss, kumur, jangan lupa sikat bagian lidah. Itu paling penting. Lidah atasnya doang atau atas bawah kiri kanan dok? Ya siapa tahu Kalau harus bisa enggak. dalam mungkin kalau bisa. Oh sudah mungkin. Lu ketawa ngerti lu maksudnya lo.
Jadi Gitu. pokoknya intinya karena si kuman itu sempet di back of your tongue di bagian Oh. pangkal lidahnya. Gitu. Makanya suka ada putih-putih di lidah. Itu tuh harusnya disikat terus. Oke. Tadi ininya udah apa namanya? Tipsnya Summary. udah. Summary. Ya, summary-nya Summary-nya udah. udah. Siapa lagi, Yas? Ya udah, lanjutin aja puasanya ya, Ya, sobat-sobat. lanjutin puasanya. Ini tuh baru berapa hari baru Rabu, Kamis. Ya, baru 2-3 hari puasa. Iya. Masih semangat. Nikmatin aja kalau nanti batal. Oke. Jangan batal kalau bisa. Jangan Jangan, batal. ya. Tapi dinikmatin. Kalau misalkan batal bikin stres kan gua Kepanjangan. gimana? Udah ya. Pokoknya sampai ketemu lagi minggu depan gak sih? Cabut satu-satu Iya, dulu boleh. Harus satu-satu ya? Iya. Oke. Tapi minggu depan kan? Iya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Gua Reski pamit. Saya Tias pamit juga ya. Iya, gua Andri pamit. Dok, pamit dong, Dok. Duh, kok diusir sih? Oke. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Bye.